apakah memang bisa? Gitu. Ke sana. Apakah kita bisa benar-benar bisa menjadi manusia yang punya kekuatan dewa? Oke. Tuh, jadi itu pertanyaannya. Dulu tuh perang itu membutuhkan banyak-banyak tentara, Betul. ya kan? Semakin banyak tentara, suatu negara semakin kuat, iya kan? Iya. Sendiri gitu. Jadinya dilatihlah banyak tentara. Oke. Halo, ketemu lagi dengan Buku Latte. Kita di buku yang kedua, sebagai lanjutan dari buku Sapiens yang sebelumnya. Buku ini juga ditulis oleh Mas Yuval. Saya senang menyebutnya Mas Yuval. Jadi sangat gitu ya. Iya. Ini Sapiens dan ini adalah Homo Deus. Ya. Setelah di Sapiens membahas big history, Ya. yang di sini kita membahas apa nih, Mbak? Ya, jadi di Sapiens itu kan pertanyaan besarnya adalah apa yang membuat Sapiens itu berhasil ya, berjaya gitu. Nah, di situ adalah apa yang akan kita lakukan di masa depan dengan kejayaan ini gitu. Dan dia memberi judul bukunya Homo Deus, artinya adalah manusia dewa gitu kan. Wah. Jadi di buku ini dibahas adalah bisakah kita menjadi dewa gitu, dengan dalam artian kita memiliki kekuatan yang tadinya kita pikir itu hanya dimiliki oleh dewa. Oke. Ya, jadinya apa ya, tentang masa depan. Manusia super gitu. Manusia super ya, seperti itu juga, dan segala macam implikasinya ya. Selain kalau misalnya kita jadi manusia super, bagaimana? Atau pertanyaannya lagi sebelum itu adalah apakah memang bisa? Ke sana. Apakah kita bisa benar-benar bisa menjadi manusia yang punya kekuatan dewa? Oke. Tuh, jadi itu pertanyaannya. Iya. Tuh. Oke. Tapi buku ini tuh sayangnya nggak se-ngehits. Nggak se-ngehits yang pertama ya. Mungkin orang-orang masih banyak pikir di sini dulu, Mbak. Belum selesai mikir apa sih Ya, mungkin kan sampai tadi. Ini namanya aja big history. Tunggu dulu, belum kesini karena yang ini belum selesai. Saya baca gitu ya. Tapi untungnya ada Mbak Ani dan Didi yang membacanya sangat cepat. Jadi kita bisa dapat sedikit-sedikit kopekan nih. Kopekan. Apa isi buku yang kedua ini tentang semuanya? Gimana nih Mbak, jadinya manusia dewa ini siapa dan bagaimana implikasinya pada humanity secara keseluruhan? Oke, jadi pertama-tama di bagian pertama itu Pak Yuval itu menuliskan bukti-bukti dulu bahwa kita sebenarnya sudah menjadi manusia dewa. Oh sudah malah, bukan gitu. Apa dia bisa bilang begitu? Ya, jadi seperti yang ditulis di sampul belakangnya ini ya, bahwa pertama itu kan ada perang, kelaparan, dan kematian. Itu yang bisa membuat Homo sapiens punah? Ya, gitu. Iya, ada istilahnya tuh sebenarnya 4 ya, sama wabah gitu. Tapi ini disatukan aja gitu. Ya, jadi kalau dari zaman dulu, dari sejak kemunculan Sapiens sampai sekarang gitu ya, kita tuh selalu menghadapi bencana kan, gitu. Dan bencana itu berakhir dengan kematian. Iya. Ya kan. Jadi kematian itu bisa maksudnya kematian itu berarti kepunahan ya. Kalau misalnya terjadi massal gitu, berarti Sapiens itu punah gitu, mati semua gitu. Seperti yang kita bahas kemarin di kita bahas kemarin. Ada buku yang judulnya Turning Point yang nanti kita akan bahas. Iya. Gitu ya. Itu juga kan disebutkan bahwa kita tuh sempat nyaris mengalami kepunahan di tahun 80-an itu. Tahun 80 perang dingin. Iya, karena ada perang nuklir, ada kemungkinan perang nuklir sebenarnya sampai sekarang juga ya. Cuma kan kalau sekarang itu sudah lebih sudah lebih turun lah tensi politiknya ya. Dan orang tuh sudah sadar bahwa kalau misalnya sampai terjadi perang nuklir kan bumi pasti hancur. Jadi jangan sampai perang nuklir gitu. Nah, gitu. Tapi tahun 80-an itu sempat mengemuka gitu bahwa bisa nih bumi hancur dan manusia punah gara-gara kesalahan kita sendiri gitu kan. Nah, begitu. Sedangkan jadi masalah-masalah mengenai kematian, perang gitu, wabah penyakit tuh, itu tuh selalu menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Iya. Ya. Tapi menurut Pak Yuval, hal-hal ini sudah teratasi oleh manusia. Sekarang ini ya, tahun berapa ini kita? 2023 ya.
tiba-tiba naik. Iya 2023 gitu. Menurut Pak Yuval ini sudah teratasi gitu. Buktinya adalah gitu ya, dibahas satu-satu. Iya. Pertama di sini perang duluan ya. Iya. Oke lah kita bahas. Lagi banyak perang nih judulnya. Ya kita perang masih tetap menyedihkan ya. Iya. Masih tetap mengoyak rasa kemanusiaan. Tapi perang zaman sekarang sebenarnya sangat ringan dibandingkan perang zaman dulu gitu. Maksudnya ringan dari segi apa nih gitu ya? Kayaknya nggak ringan lah ya gitu ya. Nggak, tapi maksudnya secara skala senjata yang digunakan, jumlah orang yang terlibat gitu ya, sudah sangat mengecil dibandingkan zaman dulu, kecuali mungkin ya terjadi perang dunia, tapi ya jangan ya. Iya gitu. Tapi ya begitu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena kemajuan teknologi. Jadi dulu tuh perang itu membutuhkan banyak tentara. Betul. Ya kan? Semakin banyak tentara, suatu negara semakin kuat. Iya kan? Iya. Gitu. Jadinya dilatihlah banyak tentara. Semakin banyak orang yang terlibat dalam perang, semakin cepat dia menang. Begitu. Nah sekarang tidak perlu karena ada teknologi. Yang dibutuhkan cuma satu orang yang bisa pencet tombol. Betul. Nggak perlu lagi orang yang benar-benar one on one combat itu kan ya, berkelahi satu lawan satu dengan senjata itu sudah tidak perlu lagi. Cukup satu tombol saja gitu ya. Apalagi kalau pakainya senjata nuklir, cukup satu tombol saja itu satu negara hilang. Ini berarti apakah yang disebut salah satu superpower manusia dewa ini? Iya, itu salah satu yang disebut itu kan. Jadi sebenarnya sudah dikuasai kan? Iya betul. Kekuatan dewa yang bisa wipe up. Iya. Seluruh satu tombol. Nah hanya dengan kalau misalnya dewa kan pakai Thanos. Thanos. Itu beda mitologi. Beda mitologi. Misalnya Zeus gitu ya. Tinggal lempar kilat ya. Ciut, hancur lah itu satu desa gitu ya. Ini sekarang pakai bukan mitos lagi berarti. Bukan mitos lagi, benar-benar teknologi cuma pencet pot gitu kan. Iya. Meledus sudah selesai lah gitu. Selesai juga perangnya kan orangnya udah nggak ada. Iya benar. Nah gitu. Tapi ada juga jenis perang yang lebih praktis lagi. Nggak usah pakai ancur-ancuran begitu. Iya. Perang apa nih? Nah ini cyber war. Oke. Ya, jadi yang diserang itu bukan manusianya gitu. Bukan infrastrukturnya juga ya itu kan sayang ya, maksudnya kita sudah susah-susah membangun pembangkit tenaga listrik misalnya, atau bendungan atau jalan atau apa terus dihancurin begitu saja gitu, kan sayang toh gitu. Ya sudah kita cukup ganggu sistemnya aja, ya kan, lewat internet atau misalnya sistem kelistrikan ini kita ganggu gitu kan, cuma butuh 15 menit satu negara bisa lumpuh gitu, ya kan. Tiba-tiba lampu lalu lintas semuanya menyala hijau secara bersamaan dan mengakibatkan kecelakaan begitu. Dan itu cuma cukup satu orang saja gitu yang mengerjakan itu dengan komputer yang canggih misalnya begitu. Tidak perlu 1000 orang diturunkan gitu kan. Udah gitu, jadi perang makin kesini pun tujuannya bukan untuk menghancurkan lawan gitu, tapi sekedar menaklukkan gitu. Ya setidaknya itu gambaran perang yang di masa depan ya. Kalau kita lihat perang sekarang Ukraina lalu Palestina itu masih pakai yang lama ya sih, dengan paradigma yang lama gitu. Dan itu sangat menyedihkan kan. Jadi untuk kedepannya sih sebenarnya ya jangan sampai ada perang gitu, walaupun pakai cyber war juga kan tetap aja ada kerugian ya. Nah seperti itu. Itu yang pertama tentang perang. Terus yang kedua tentang kelaparan. Jadi zaman dulu yang namanya kelaparan itu udah sangat wajar gitu. Gagal panen ya sudah satu desa mati gitu kan. Atau misalnya gagal berburu ya ketika zamannya masih sebelumnya lagi yang nggak makan ya udah satu keluarga mati gitu. Pokoknya kelaparan itu kayaknya biasa banget lah, yang dekat dengan kita gitu. Kayaknya paling kalau sekarang kelaparan massal yang kita dengar paling terakhir apa? Afrika kali ya, Ethiopia ya terakhir ya. Masih ya. Ya, tapi dulu kan berapa coba? Atau ingatnya pas zaman Michael Jackson ya. Itu 80-an kan? Heal the World. Iya, 80-an. Nah, itu tuh terakhir gitu. Sesudah itu sekarang kita nyaris tidak pernah mendengar lagi adanya kelaparan massal seperti itu. Ya mungkin kalau secara lokal gitu ya ada. Tapi itu pun bukan karena masalah bukan sesuatu yang tidak bisa ditanggulangi gitu kan.
apalagi dengan jaringan komunikasi sekarang ini kan. Iya. Ada kelaparan di sana kita tinggal minta bantuan kan, telepon itu siapa yang bisa ngedrop makanan gitu kan. Jadi kalaupun misalnya ada suatu daerah mengalami kelaparan, biasanya itu masalahnya politik. Misalnya ya kepala daerahnya kurang open gitu, kurang teliti ngurusnya, atau misalnya memang ada sengaja diputus karena ya masalah politik lah gitu ya. Gitu. Jadi bukan masalah teknis karena kekurangan makanan atau misalnya karena gagal panen atau apa, bukan karena itu, tapi lebih karena masalah politis gitu. Nah itu, jadi kelaparan itu sekarang sudah tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, karena sudah bisa ditanggulangi baik dengan teknologi pertanian modern ya, atau juga dengan jalur distribusi yang sangat gampang lah sekarang itu untuk ngedrop ke ujung dunia manapun ya, si makanan itu gampang. Dan sekarang orang itu mati bukan karena kelaparan, tapi karena kebanyakan makan. Benar ya, ironis juga ya. Ini sampai pada titik itu ya, ketika dulu orang berburu mencari makan untuk hidup, sekarang malah untuk bertahan hidup harus mengurangi makan, harus mengatur makanan. Oke. Jadi pembunuh nomor 1 sekarang itu bukan lagi kelaparan, tapi diabetes. Betul. Waduh. Ya, jadi jangan salah ya, diabetes itu udah hampir kayak wabah. Iya. Makanya hati-hati ya yang manis-manis itu. Minum yang manis-manis hati-hati. Martabak bye-bye. Aduh maaf. Ya itu, jadi harus diatur ya. Tapi ya begitu, intinya adalah kelaparan sekarang tidak terjadi, tapi kebanyakan makan itu jadi masalah. Gitu. Hubungannya dengan manusia dewa nih, Homo Deus gimana nih kelaparan? Ya maksudnya kelaparan jadi tidak ada lagi. Iya, jadi kan itu hasil dari pengembangan teknologi kan, teknologi pertanian, peternakan, dari gitu juga distribusi kan, transportasi gitu, itu hasil dari kekuatan dewa kita gitu kan, kita berhasil mengatasi masalah-masalah teknis. Tadi perang berarti perang, kelaparan, dan kemudian yang berikutnya kematian. Ini yang paling fenomenal gitu. Ya, jadi dunia kedokteran itu sekarang sudah sedemikian berkembang sampai akhirnya ada anggapan kalau ada orang meninggal itu adalah masalah teknis. Misalnya pasien diabetes harus cuci darah gitu. Tapi dia tuh mati karena terlambat mendapatkan injeksi, misalnya insulin gitu ya, atau misalnya terlambat mendapatkan donor. Gitu. Jadi itu masalahnya teknis. Ternyata sebenarnya bisa dicegah loh gitu. Seperti kalau mobil gitu ya, harus dirawat, kalau enggak mesinnya aus. Kalau nggak jalan karena bannya kempes ya diganti bannya. Kalau misalnya nggak diganti ya nggak bisa jalan gitu. Matilah di situ gitu. Nah jadi manusia kan diambil lihat itu. Jadi benar-benar kalau misalnya itu kalau misalnya orang makanya sekarang tuh ada ini kan, ada pilihan-pilihan ya. Kalau misalnya ada orang terus dia harus bergantung pada alat gitu dia masih mau dilanjutkan atau enggak. Nah itu mau dilanjut atau enggak gitu. Jadi mesin prosedur teknisnya mau dilanjutkan atau enggak. Ya jadi mesin itu bisa menahan dia supaya tetap nafasnya tetap ada, jantungnya tetap jalan walaupun mungkin dia udah nggak sadar gitu ya. Tapi technically itu masih dihitung hidup. Masih dihitung hidup gitu. Jadi keputusan dia mati apa tidak adalah apakah keluarganya mau melanjutkan atau dicabut itu kabel-kabel itu. Ya kan? Akhirnya jadi tidak lagi diserahkan kepada bagaimana yang di atas aja. Enggak. Tapi benar-benar keputusan kita untuk menentukan apa ini mau dilanjut apa enggak. Gitu. Nah ini itu dari segi orang yang sakit ya. Dari orang yang sehat pun, orang yang benar-benar sehat bisa mendapatkan perbaikan gitu. Mencari advice dari orang yang bisa membantu menjaga kesehatannya, maksudnya begitu kan? Itu yang paling gampangnya ya. Tapi bisa juga misalnya nih, yang paling gampang lah yang kesukaan ibu-ibu pengen hilang ini garis-garis kerutan-kerutan. Tetap muda gitu kan, cantik gitu. Ya tinggal suntik aja gitu kan. Ada tekniknya. Kalau zaman dulu orang mungkin ya sudah lah, saya sudah umur segini kenapa sih kalau saya ribut sekarang. Iya. Tapi kalau misalnya kita ambisius,
pengen tetap kelihatan kayak umur 20 masih bisa. Tergantung berapa duit yang kamu mau gitu kan. Betul. Gitu. Kondisi mata bisa ke dokter mata, dia kondisi telinga, kondisi badan yang lain bisa. Kalau telur kan dengan implan, ya kan? Betul. Ganti aja gitu, misalnya dikasih implan mesin gitu. Atau yang lebih canggih lagi, implannya bukan mesin tapi biologis juga. Sudah ada dengan stem cell dan lain-lain ini ya. Dengan stem cell. Ada di buku ini ada satu foto di mana ya, aku males melihatnya, agak ngeri soalnya. Jadi ada percobaan ini untuk menumbuhkan telinga, daun telinga, tapi di punggung tikus. Coba kebayang. Iya, nanti dipotong dan diimpan ke orang. Ini kayak kita lagi nonton film science fiction ya, tapi sudah sangat dekat, sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi hal seperti itu, dan itu masih di tatanan fisik ya. Yang lebih kecil lagi di tatanan DNA. Iya. Sudah bisa dimodifikasi dan didesain. Iya, didesain. Ya, jadi kalau misalnya kita pengen punya bayi super misalnya, bisa. Genius, dari awal dari DNA-nya udah diatur. Bisa itu kalau misalnya kita membuang masalah etis ya. Kalau kita tidak mempedulikan masalah etis, masalah kepercayaan agama atau apa namanya, yang mungkin kan. Sudah sangat tidak. Makanya mungkin buku ini kurang ngehits juga gitu ya. Karena di buku ini tuh tidak membahas agama sedikit pun. Iya. Dan sebetulnya sesuatu yang mengerikan tapi dekat. Ya, jadi mungkin deg-degan juga mau membacanya. Karena sudah bisa terjadi. Sudah gitu. Dan mungkin kita masih belum siap untuk merespon. Ya. Apakah mau diadopt? Apakah tidak mau? Tapi kalau mau diadopt sudah bisa loh. Sudah bisa. Tinggal sekuat apa ambisi kita. Dan tentu saja seberapa banyak duitnya. Iya, betul. Kita tinggal mengajak kita berpikir banget ya bahwa apa yang berarti sapiens ini sekarang sudah pada tahap memilih mau ke arah mana. Menjadi yang super sekali atau mau tetap di sini atau mau untuk kebaikan diri sendiri atau kebaikan komunitas juga, mau menghancurkan orang lain apa enggak gitu ya. Pilihan-pilihannya udah sangat dimungkinkan dengan teknologi. Makanya habis baca ini tuh saya merasa kayaknya ada untungnya kita punya Tuhan gitu ya. Maksudnya percaya pada Tuhan gitu. Karena dengan adanya Tuhan banyak hal yang bukan pilihan kita. Saya tadi ya, kita menentukan apakah nanti misalnya kita punya orang tua gitu yang sudah sangat sakit gitu ya, tapi dia masih bisa dengan mesin, udah gitu apakah kita harus cabut atau kita lanjut. Itu kan jadi keputusan kita ya. Tapi kalau misalnya kita punya Tuhan kan, ya terserah Allah aja gitu kan, gimana yang di atas aja gitu. Jadi itu bukan keputusan kita, akhirnya kita tidak terbebani kan. Lain kalau kita yang memutuskan terus nanti di sana abisnya kita menyesal atau gimana, kan berat sekali gitu rasanya. Iya. Gitu. Atau misalnya masalah hal-hal seperti kecelakaan gitu ya. Karena di sini di buku ini dijelaskan dalam bantuan AI yang namanya kecelakaan lalu lintas itu bisa dibikin nol gitu. Ya itu dengan cara mobilnya otomatis kan, yang Tesla ya atau Google Car itu. Jadi dia jalan sendiri kan, kita nggak usah mengemudi gitu, karena dia mengikuti perintahan dari AI. Sudah otomatis dia kalau misalnya ada bahaya dia berhenti, sensor prediksi kemudian di manage ya. Nah, kalau misalnya kita pakai mobil itu sendirian, yang lain masih mengemudi secara manual, itu masih bisa terjadi kecelakaan ya. Maksudnya kita tuh jalannya hati-hati, tapi yang tahu ditabrak dari samping gitu, karena yang itu mabok gitu misalnya. Tapi kalau misalnya semua orang di seluruh dunia ini naiknya semua mobil otomatis, kan nggak akan tabrakan gitu. Akhirnya itu jadi bukan, kalau misalnya terjadi tabrakan, itu kan pilihan juga ya, antara kita memilih kita pasang otomatisnya atau kita manual sendiri gitu. Akhirnya jadi itu bukan takdir lagi gitu, tapi itu karena kesalahan pilihan kita gitu. Dan itu kan berat ya ditanggung kalau hal-hal seperti itu. Aduh gitu kan, itu kan jadi kenapa jadi tanggung jawab saya gitu. Kalau misalnya ada Tuhan kan saya tinggal nyalahin Tuhan gitu misalnya ya. Gitu kan, ya memang takdirnya begitu, saya mau apa gitu, pindahkan responsibility-nya. Nah begitu, itulah makanya Homo Deus itu kelihatannya keren, tapi sebenarnya tanggung jawab moral kita justru berlipat-lipat ganda, semakin besar. Jadi berat karena banyak mengajak kita untuk memikirkan what if, atau keputusan kita tanggung jawab siapa. Nah itu iya benar.
Tapi buku yang menarik ini dibacanya berarti jangan ngebut, Jangan pelan-pelan aja. taruh dulu, nanti diambil lagi gitu ya. Napas dalam-dalam baru diterusin Iya lagi. betul. Tapi memperkuat otot berpikir. Iya, betul. Tentunya. Iya, jadi teman-teman yang tertarik dan mungkin teman-teman yang overthinking juga ya kadang-kadang, buku ini akan sangat menarik karena akan membawa kita berpikir ke sana dan ke sini, tapi penting untuk masa depan kita semua. Iya, betul. Selamat membaca dan menikmati berpikir dengan buku Homo Deus. Sampai ketemu lagi.